ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kembali kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita sekarang masuk di bab berikutnya, yaitu bab yang ke-14. Babu minasyirki ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'uwa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan ketika seseorang istighatsah kepada selain Allah Ta'ala atau berdoa kepada selainnya. Maksudnya di dalam bab ini beliau akan membahas tentang istighatsah kepada selain Allah Ta'ala, dan itu termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena istighatsah termasuk bagian dari doa, dan doa termasuk ibadah, dan ibadah harus ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dan memalingkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala termasuk bentuk kesyirikan. Sehingga orang yang istighatsah kepada makhluk, kepada Allah Ta'ala, maka ini termasuk bentuk dari kesyirikan. Kemudian dalam bab ini beliau membawakan 5 dalil. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat ke-106 sampai 107. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka." Kamu jangan berdoa kepada selain Allah Ta'ala, yaitu kepada apa-apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak memudaratkan kamu. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau kamu mengamalkan itu wahai Muhammad, maka kamu termasuk orang zalim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah menimpakan kepada kamu malapetaka, maka tidak ada yang bisa mengangkat malapetaka itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Kemudian dalil yang kedua di dalam surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa." Mintalah, haraplah, carilah di sisi Allah rizki. Wa'buduhu, dan beribadalah hanya kepadanya. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat kelima, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa lagi yang paling sesat kecuali orang yang berdoa meminta kepada selain Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sampai hari kiamat. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-62, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a." Siapa yang bisa mengangkat malapetaka ketika orang ditimpa? Idza da'ahu, ketika seseorang berdoa. Wa yakshifus su'a, dan siapa yang bisa menghalau malapetaka. Kemudian yang kelima, dalil yang kelima, beliau berkata, "Wa rawal Tabrani bi isnadihi," dan Imam Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya, "Annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin." Bahwa di zaman itu ada orang munafik yang mengganggu orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Ayo kita pergi ke Rasulullah, kita istighatsah kepada beliau
untuk menyingkirkan gangguan orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh istighosah kepada saya. Innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya istighosah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini dalil yang disebutkan oleh beliau di dalam bab tentang istighosah. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa doa kepada Allah itu bermacam-macam. Doa, yaitu doa itu bermacam-macam. Ada namanya isti'anah, ada namanya isti'adzah, dan ada namanya istighatsah. Dan itu hampir mirip, yaitu kondisinya hampir mirip. Yang pertama ada namanya isti'anah. Isti'anah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah wahai Tuhanku, dan kepada engkau kami minta pertolongan, isti'anah. Ini ya, macam yang pertama. Ini termasuk doa. Isti'anah itu termasuk doa. Kemudian yang kedua, termasuk doa yang kedua adalah isti'adzah. Meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Seperti kita katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan. Jadi kalau isti'adzah minta perlindungan. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga dinamakan dengan istighatsah. Minta, yaitu kita dijaga, minta kita dibantu. Yaitu istighatsah yaitu talabul ghuts. Ghuts itu kayak pertolongan, bantuan. Itu dinamakan dengan istighatsah. Jadi ada tiga macam ya ini. Ada tiga macam. Ini semuanya termasuk doa. Kalau doa nanti doa lebih umum. Kalau doa apa saja. Tapi nanti termasuk bagian dari doa tadi. Doa itu termasuk isti'anah, isti'adzah, istighatsah. Bedanya apa? Kata para ulama, bedanya kalau isti'anah kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah membantu kita dalam berbuat kebaikan. Sehingga kalau dalam surat Al-Fatihah, isti'anah dikaitkan dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah, kepada engkau kami minta pertolongan. Pertolongan untuk apa? Pertolongan untuk ibadah, supaya kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Ini kalau yang pertama. Yang kedua, kalau isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang akan datang. Yaitu kejelekan itu belum datang, maka kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala. Nah itu ketika kita katakan misalkan dalam kita mendoakan anak kita, u'idzuka bikalimatillahhi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Anakku, saya bentengi diri kamu, saya lindungi diri kamu dengan kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitanin wahamah, dari gangguan syaitan dan binatang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan mata jahat. Gangguan ini belum ada, gangguan ini belum datang, tapi saya bentengi anak saya supaya kalau itu datang ada benteng yang bisa menghalanginya. Jadi kalau isti'adzah meminta perlindungan, meminta benteng dari kejelekan, yang kejelekan itu akan datang tapi belum terjadi. Itu kalau itu namanya isti'adzah. Kemudian kalau istighatsah meminta supaya Allah menyelamatkan kita, yaitu minta keselamatan, kita diselamatkan sama Allah Ta'ala. Dari apa? Dari mara bahaya yang sudah terjadi, sudah menimpa. Mara bahaya yang sudah menimpa kita, kita minta sama Allah Ta'ala supaya Allah mengangkat mara bahaya ini, supaya Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya yang sudah terjadi ini. Nah itu yang dinamakan dengan istighatsah. Nah, jadi nanti bedanya tipis antara tiga ini, nanti bedanya tipis. Nah, jadi intinya kita pembahasan kita di sini tentang istighatsah, meminta
ya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari malapetaka yang sudah terjadi, yang sudah menimpa kita. Dan istighotsah yaitu minta bantuan, minta kita diselamatkan, minta kita ditolong. Kata para ulama nanti terbagi menjadi dua. Istighotsah nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama, istighotsah yang pertama dinamakan dengan al-istighotsatu jaizatun. Istighotsah yang hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kita istighotsah dengan selain Allah, hukumnya boleh. Yaitu hukumnya boleh. Jadi nanti ada istighotsah yang boleh. Yang kedua, ada juga istighotsah yang syirkiyah. Tidak boleh karena itu perbuatan syirik. Jadi istighotsah itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dan dalilnya ada semua. Dalil yang membolehkan ada. Dalil yang membolehkan ada. Demikian juga dalil istighotsah yang tidak dibolehkan ada juga. Lah yang dibawakan oleh penulis di sini, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau lebih fokusnya untuk menyebutkan dalil tidak bolehnya istighotsah. Yaitu apa? Berarti istighotsah yang bentuknya syirik. Tapi tidak semua istighotsah seperti itu. Istighotsah bermacam-macam. Kenapa? Karena Allah Ta'ala juga berfirman tentang istighotsah kepada sesuatu selain Allah, dan itu dibolehkan. Seperti Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 15. Surat Al-Qasas ayat 15, di mana Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Yaitu kisah di mana itu terjadi zaman Nabi Musa. Kisahnya yaitu secara ringkasnya, jadi Nabi Musa beliau kan tinggal di Mesir dan beliau pendatang karena beliau itu orang Bani Israel. Akhirnya nanti di Mesir banyak orang Bani Israel banyak, tetapi tetap pribuminya adalah orang-orang Kiptiyah. Kiptiyah itu orang Mesir. Dan perbedaan ada antara pribumi dengan pendatang itu ada. Maka pernah suatu ketika Nabi Musa ketika sudah dewasa, dan Nabi Musa orangnya kekar, kuat. Kekar memang Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu saking kuatnya, Nabi Musa memukul malaikat maut saja. Malaikat maut pernah dipukul sama Nabi Musa sampai matanya lepas. Jadi kuat beliau itu. Sampai beliau juga pernah mukul batu karena beliau mandi di sungai. Kemudian bajunya ditaruh di batu, batunya lari. Setelah itu dikejar sama Nabi Musa, kemudian batunya dipukul sampai pecah batunya. Yaitu intinya Nabi Musa itu kuat. Nabi Musa itu orang kuat karena fisik beliau itu kekar. Maka pernah ketika Nabi Musa berjalan, ada dua orang yang sedang berkelahi. Yang satu dari orang Kiptiyah, orang Mesir pribumi, yang satu dari orang Bani Israel. Orang yang dari Bani Israel minta bantuan kepada Nabi Musa, istighotsah kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa membantu, kemudian dipukullah orang itu, yaitu orang yang dari Kipti, orang pribumi, dipukul sampai akhirnya mati orangnya. Akhirnya setelah itu Nabi Musa nanti ketakutan, akhirnya Nabi Musa lari. Dan ini belum menjadi nabi. Nabi Musa belum jadi nabi, karena nanti Nabi Musa diangkat jadi nabi itu setelah pulang dari kepergian. Lama nanti Nabi Musa 10 tahun beliau melarikan diri dari Mesir. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas di ayat ke-14, ceritanya panjang. Nanti silakan kalau mau dibaca, panjang ceritanya, bagus. Dan memang Nabi yang paling banyak ceritanya dalam Al-Quran itu Nabi Musa. Nabi yang paling sering namanya disebut sama Allah Ta'ala di Al-Quran itu Nabi Musa. Ceritanya bermacam-macam, banyak ceritanya itu bagus-bagus Nabi Musa. Allah Ta'ala berfirman, walamma balagha asyuddahu wastawa. Ketika Nabi Musa sudah mulai dewasa, atainahu hukman wa ilma, kami berikan kepadanya hukum dan kami berikan kepadanya ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa beliau masuk kota. Beliau masuk ke kota
Ketika orangnya itu lagi belum beraktivitas, masih kosong, masih sepi kota itu. Fawajada fiha rajulain yaqtatilani. Nabi Musa mendapatkan ada dua orang yang berkelahi. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Yang satu dari golongan Nabi Musa, Syiah. Syiah itu artinya golongan. Nah, itu sebenarnya nama Syiah itu nama baik. Nama Syiah itu nama baik. Oleh karena itu kalau mereka orang-orang Iran kita namakan Syiah, mereka itu terlalu baik dengan nama itu. Mereka bukan Syiah namanya, tapi mereka itu dinamakan dengan Itsna Asyariyah atau namanya Rafidhah. Tapi karena terkenal dengan nama Syiah, ya akhirnya istilahnya itu Syiah. Padahal Syiah itu nama baik. Mereka dulu itu mengatakan, mendeklarasikan dirinya itu nahnu Syi'atu Ali. Kami itu golongannya Ali, pembelanya Ali kami itu. Sehingga karena mereka itu mendeklarasikan kami itu Syi'atu Ali, golongannya Ali bin Abi Thalib, akhirnya setelah itu nama mereka terkenal dengan Syiah. Tapi nama Syiah terlalu baik untuk mereka, karena Syiah itu nama baik. Tapi mereka itu namanya Rafidhah. Mereka namanya Rafidhah. Rafidhah artinya pembangkang. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Ini yang satu dari golongannya Nabi Musa, yang satu dari orang luar musuhnya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Orang yang dari golongannya Nabi Musa istighatsah kepada Nabi Musa. Allah sebutkan di sini istighatsah, lafadznya itu istighatsah. Alalladzi min aduwi, untuk menghancurkan musuhnya. Fawakazahu Musa, akhirnya Nabi Musa memukul orang itu. Faqadha alaihi, sampai akhirnya orangnya mati. Qala hadza min amali syaitan. Setelah itu Nabi Musa menyesal. Kemudian Nabi Musa mengatakan, ini perbuatan syaitan. Innahu aduwwum mudillum mubin. Memang syaitan merupakan musuh yang menyesatkan. Akhirnya setelah itu Nabi Musa bertobat. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Setelah itu Nabi Musa mengatakan, Tuhanku, saya telah menzalimi diriku sendiri, maka tolong ampuni aku, wahai Tuhanku. Akhirnya Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Lalu nanti ceritanya Nabi Musa ketemu lagi dengan orang yang ditolong ini, yaitu orang yang ditolong tadi, yang minta bantuan ditolong. Nah, ketika seperti itu akhirnya Nabi Musa itu jengkel sama dia. Jengkel. Akhirnya Nabi Musa pengen mukul dia. Akhirnya dia mengatakan, wahai Musa, apakah kamu membunuh saya seperti kamu bunuh orang yang sebelumnya? Wah, akhirnya ceritanya terkenal. Oh, berarti yang membunuh dia itu Musa. Wah, akhirnya tersebar beritanya Nabi Musa itu yang membunuh orang itu. Sampai akhirnya ada orang yang mengabarkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, orang-orang berkumpul untuk membunuh kamu. Kamu harus lari dari kota ini. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri. Untuk menyelamatkan dirinya lari. Dia nggak tahu mau kemana. Akhirnya yang penting jalan sajalah. Sampai beliau nyasar di sebuah tempat namanya Madyan. Madyan itu jauh. Madyan itu kalau sekarang ya kayak masuk di Saudi Arabia. Madyan Soleh. Jadi perjalanan jauh dari Mesir sampai ke Saudi, berarti perjalanan Nabi Musa. Akhirnya ketika sampai di Madyan, beliau capek. Akhirnya beliau istirahat. Di situ beliau melihat, yaitu para pengembala kambing, mereka berebut untuk memperebutkan sumur, karena kambingnya mau minum. Akhirnya ya orang berebut lah. Maka Nabi Musa melihat ada dua wanita, dua gadis pengembala kambing yang mereka malu tidak mau berebut dengan laki-laki. Akhirnya mereka paling belakang. Nabi Musa kasihan dengan dua perempuan itu. Akhirnya Nabi Musa turun. Setelah itu kambingnya perempuan diambil. Nabi Musa kan orang kuat, langsung Nabi Musa masuk. Sehingga kambing-kambing perempuan ini bisa diberikan minum, setelah itu dikembalikan. Nabi Musa istirahat lagi di bawah pohon. Akhirnya ini perempuan ini pulang, ngabarkan kepada bapaknya. Bapaknya sudah tua renta, bapaknya sudah tua, sudah buta. Rupanya bapaknya Nabi. Bapaknya dua perempuan tadi itu Nabi, namanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib. Setelah itu akhirnya salah satu anaknya memberikan nasihat kepada bapaknya, wahai bapakku, kita tadi dibantu sama anak muda, kuat, perkasa, orang baik, wahai bapakku. Kalau seandainya engkau jadikan dia sebagai pegawai kita untuk mengembala, karena nggak mungkin perempuan kita untuk mengembala terus, nggak mungkin. Akhirnya ya disuruh menyampaikan. Akhirnya salah satu dari wanita berjalan ke Nabi Musa dengan malu, untungnya untuk meminta Nabi Musa untuk pulang ke rumahnya mereka. Akhirnya ketika ke rumah terjadi diskusi.
Akhirnya kata Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, cerita nanti Nabi Musa panjang lebar. Akhirnya Nabi Syuaib mengatakan, kamu jangan takut, ini negeri yang aman, jadi tidak usah kamu takutkan. Akhirnya setelah itu mengatakan, kamu segini sajalah, kamu tinggal di tempat saya, tapi dengan syarat kamu kerja mengembala kambing. Nanti kalau sudah sampai 8 tahun kamu bekerja, kamu nanti akan saya nikahkan dengan salah satu dari putri saya. Kalau kamu genapkan sampai 10 tahun, maka itu lebih baik. Akhirnya terjadi kesepakatan. Nabi Musa kerja di situ, tinggal di situ, kemudian ya intinya di situ, tinggal di situ selama 8 tahun bekerja. Setelah itu nanti menikah dengan salah satu putrinya. Sampai akhirnya ketika sudah selesai, kemudian nanti setelah itu Nabi Musa pulang. Dalam perjalanan pulang lah ini ceritanya itu. Dalam perjalanan pulang bersama istrinya, Nabi Musa sudah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Dalam perjalanan pulang, Nabi Musa melihat ada api ketika sudah di Gunung Tursina, melihat ada api yang menyala. Maka dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kamu duduk dulu di sini. Inni anastu nara, saya melihat api, saya akan datang ke api itu, akan saya jadikan api itu sebagai penunjuk jalan. Rupanya ketika Nabi Musa sampai di tempat itu, rupanya disitulah Nabi Musa mendapatkan wahyu. Nabi Musa mendapatkan wahyu. Setelah itu Nabi Musa dipanggil, wahai Musa, ya Musa, inni anullah, saya adalah Allah Ta'ala, Rabbul Alamin, saya adalah Tuhan semesta alam. Setelah itu Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat. Wa an alqi asaka, Musa coba lemparkan tongkat kamu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbira wa lam yaqib. Ketika dilempar tongkatnya berubah menjadi ular. Setelah itu Nabi Musa ketakutan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, ya Musa aqbil wala takhaf, Musa kamu kembali lagi, jangan takut. Innaka minal aminin, kamu aman. Usluk yadaka fi jaybika, wahai Musa coba masukkan tangan kamu sekarang ke saku. Kemudian setelah itu dikeluarkan, takhruj bayda'a min ghairi su'in. Setelah itu ketika dikeluarkan, tangannya kayak senter, sehingga yang menjadi penerang itu tangannya Nabi Musa. Wadmum ilaika janahaka minar ruhb, dan kamu jangan takut wahai Musa, kamu adalah nabi. Setelah itu nanti dalam ayat yang lain, intinya Allah Ta'ala mengatakan sanu'iduha siratal ula. Dalam surat Toha Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, ingat bahwa kejadian ini, yaitu tongkat dilempar menjadi ular, akan kami ulang lagi kejadian ini. Cuma kapan? Kamu nggak tahu, Allah yang tahu. Maka dari itu namanya mukjizat, namanya karomah, tidak bisa disengaja. Misalkan saya hari ini pengen lempar tongkat saya jadi ular, nggak bisa. Mukjizat itu nggak bisa diperkirakan, tidak bisa disengaja, tidak bisa diulang-ulang. Sehingga Allah sudah mengatakan, wahai Musa, nanti akan ada kejadian lagi di mana tongkatmu itu akan berubah jadi ular. Tapi kapan? Kamu nggak tahu. Nah itu ketika nanti berhadapan dengan tukang sihirnya Fir'aun, karena Nabi Musa bingung juga, karena mereka melempar tali berubah jadi ular di pandangan Nabi Musa. Matanya Nabi Musa disihir, Nabi Musa nggak bisa apa-apa. Akhirnya baru di situ diperintahkan, wahai Musa, lempar tongkat kamu. Hanya ketika dilempar menjadi ular, baru tahu rupanya di sini kejadian yang akan diulang sama Allah Ta'ala. Nah jadi intinya kalau kita perhatikan dalam kisah ini, nanti kisahnya panjang, silakan nanti dibaca sampai nanti Nabi Musa minta bantuan sama Nabi Harun, dan yang lainnya panjang nanti ceritanya disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas. Jadi intinya kalau kita perhatikan di sini, intinya bahwa istighatsah ada yang tidak dibolehkan di dalam Al-Quran, ada juga yang dibolehkan. Karena cerita ini istighatsah Nabi Musa, ada orang istighatsah kepada Nabi Musa. Berarti dari sini kita fahami itu kita detailkan, berarti istighatsah itu ada dua macam. Ada istighatsah yang boleh, ada istighatsah yang tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena termasuk bentuk kesyirikan. Lah sekarang yang boleh itu apa? Nah, sekarang istighatsah yang boleh itu apa? Maka istighatsah yang boleh, kata para ulama, istighatsah yang boleh syaratnya dua. Selama terpenuhi dua perkara, berarti istighatsah itu dibolehkan. Jadi syaratnya dua. Syaratnya yang pertama, ayyakunal mustaghatsu bihi hayyan wa hadiran. Yang pertama, orang yang diminta istighatsah, orang yang diistighatsai, orang yang diminta istighatsah, dia adalah orang yang hidup
dan orang yang hadir. Ini syaratnya. Berarti kalau sudah mati nggak boleh. Istighosah kepada orang mati syirik. Ini syirik. Atau yang kedua, orang yang hidup tapi nggak hadir. Misalkan kita berlayar di samudra, karena terjadi ombak besar, akhirnya dia istighosah kepada gurunya. Ya Syekh Fulan, aghithna, tolong berikan kami pertolongan. Ya, padahal syekhnya nggak ada di situ, syekhnya di tempat dia, minta bantuan sama gurunya. Nah, ini termasuk kesyirikan, walaupun dia hidup, walaupun dia itu masih hidup, yang diminta masih hidup, tapi nggak hadir, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Jadi syarat yang pertama, harus ditunaikan. Oleh karena itu kisah Nabi Musa tadi, Nabi Musa hidup, hadir, sehingga boleh dinamakan istighosah. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua, ayyakunal mustaghatsu bihi qadiran ala ma tuliba minhu. Yang kedua, istighosah, yaitu mustaghath, orang yang diminta istighosah mampu menunaikan permintaan kita. Jadi permintaan kita, permintaan di bawah kemampuan orang yang kita minta istighosahnya. Kalau kita minta kepada seseorang, walaupun dia hidup, walaupun hadir, tapi tidak akan mampu kecuali hanya Allah Ta'ala. Pengampunan dosa misalkan. Kita datang kepada siapa misalkan, orang masih hidup, mengatakan Allahumma aghithna, tolong kami dari nanti api neraka jahanam misalkan. Atau masukkan kami ke surga, nggak bisa dia memasukkan ke surga, nggak bisa, kecuali hanya Allah Ta'ala. Atau dia mengatakan tolong berikan saya anak, nggak bisa. Kenapa yang bisa memberikan anak hanya Allah Ta'ala? Berarti harus mampu, yaitu permintaan itu harus mampu. Maka kalau tadi kita lihat ceritanya Nabi Musa mampu menghadapi satu orang itu, yaitu untuk memukul satu orang itu di bawah kemampuan Nabi Musa mampu. Maka kalau seandainya permintaan tidak mampu ditunaikan sama orang itu, maka itu nanti termasuk bentuk kesyirikan. Nah, berarti itu syaratnya 2. Jadi istighosah yang dibolehkan itu syaratnya 2. Kalau tadi syaratnya dua-duanya ada, maka nanti kita yang diminta pertolongan, kita yang diminta istighosah, misalkan kita diminta sama orang untuk menolong dia dalam perkara yang kita bisalah bantu dia, itu bisa, yaitu permintaan itu manusia bisalah membantu itu, maka kita dianjurkan untuk membantu. Kenapa? Karena nanti masuk dalam bab ta'awun 'alal birri wa taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jika memang yang diminta itu kebaikan. Tapi kalau yang diminta itu keburukan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Jadi kalau kita membantu orang itu nanti masuknya dalam bab ta'awun, ya, tolong menolong. Cuma tinggal tolong menolong di atas apa? Di atas dosa atau tolong menolong di atas kebaikan? Tinggal nanti dilihat permintaannya itu apa. Tapi kalau kita bisa memberikan bantuan, kita berikan bantuan selama itu bermanfaat. Kalau bermanfaat kita bantu. Nah, kita Rasulullah pernah ditanya tentang orang yang minta ruqyah kepada kita. Ada orang kayak gitu, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya ada orang datang kepada kita minta ruqyah? Kita ruqyah atau tidak ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man istata'a minkum ayyanfa akhahu falyanfa. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, berikan manfaat. Kenapa? Karena itu kebaikan. Kita bisa membantu gitu. Kalau kita bisa membantu, silahkan dibantu. Karena itu nanti termasuk bab dinamakan dengan ta'awun, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi jangan sampai kita tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Kalau dosa dan maksiat kita tidak boleh. Walaupun kita cuma sekedar membantu apa saja, kita membantu apa saja, enggak boleh dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena terkadang pelaku dosa, terkadang dosa yang dilaknat oleh Allah bukan hanya pelakunya. Siapa saja yang ikut campur dalam dosa, maka dia semuanya mendapatkan dosa. Oleh itu Rasulullah mengatakan, la'anallahu fir riba, yaitu Allah melaknat dalam masalah riba itu ada 4 orang. Bukan hanya makan saja gitu loh, semua yang ikut campur. La'anallahu akila riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang menyuapi riba. Wa katibahu, dan penulisnya, wa syahidaihi, dan 2 saksinya.
Itu semuanya dilaknat. Walaupun orang mengatakan, kan saya nggak makan gitu. Tapi kan Anda menyuapin. Anda nyuapin riba, berarti Anda juga sama. La'anallahu akila riba, akil yang makan. Siapa yang makan? Yang makan ya bank. Itu orang yang kerja di bank. Itu berarti mereka pemakan riba. Wa mukilahu, mukilahu siapa mukilahu? Orang yang nabung. Karena kalau tidak ada tabungan, bank riba tidak akan jalan. Bank itu nggak bisa menjalankan praktek ribawi. Wa katibahu, dan pencatatnya, siapa itu? Notarisnya, yang mencatat akad-akad. Ketika terjadi akad ada notaris, dia dilaknat juga. Kemudian yang keempat, saksinya. Saksinya termasuk juga masalah khamr. Rasulullah SAW mengatakan la'anallahu fil khamri asyrah. Dalam masalah khamr Allah melaknat 10 orang. 10 orang itu siapa saja, yang makan, yang minum, yang jualan, yang ngangkat, yang jadi petaninya, yang ngolah, yang semua. Hatta cuma isyarat. Dia ditanya misalkan sama orang, Pak, di sini yang jualan khamr di mana? Oh, di sana itu, biasanya di toko sana ada. Saya hanya sekedar isyarat, saya juga nanggung dosanya. Berarti siapa saja yang ikut campur dalam dosa, maka dia menanggung dosanya masing-masing. Walaupun tidak sama nanti antara yang minum dengan tadi yang bikin, ini beda, tapi semuanya berdosa. Tapi dosanya nanti bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Nah, jadi intinya kalau kitanya sebagai orang yang diminta pertolongan, kitanya itu, maka nanti masuk dalam bab ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita bisa bantu dan itu kebaikan, manfaat, maka kita harus memberikan manfaat kepada orang lain. Berarti kalau kita tadi fahami di sini, berarti istighotsah yang syirik itu apa? Jadi istighotsah yang itu bentuk kesyirikan. Maka nanti ada kaidah yang disebut oleh para ulama tentang istighotsah yang syirik. Istighotsah yang syirik, yaitu kaidahnya apa? Ya, dobitnya itu kriterianya istighotsah yang syirik itu apa? Maka para ulama, istighotsah yang syirik itu adalah al istighotsatu bi ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Istighotsah kepada selain Allah terhadap perkara-perkara yang tidak akan mampu kecuali hanya Allah Ta'ala. Kalau perkara itu yang mampu hanya Allah, maka berarti istighotsah kepada makhluk syirik. Nah, jadi nanti patokannya itu. Seperti misalkan turun hujan misalkan, atau seperti misalkan hidayah, atau seperti pengampunan dosa, atau apa saja, di mana hanya Allah yang mampu memberikan itu. Maka kalau itu diminta kepada makhluk, maka itu termasuk istighotsah yang syirik. Nah, jadi ini nanti kaidahnya seperti itu, dobitnya. Jadi bukan melihat kepada kemampuan kita, saya itu mampu atau tidak, bukan. Tapi ini makhluk itu mampu nggak mengerjakan itu. Misalkan gini, ada orang datang ke saya misalkan ngomong, Ustaz, tolong bantu saya supaya saya bisa melunasi hutang. Lah hutang kamu berapa? Misalkan 1 miliar. Ya saya nggak mampu gitu loh, nggak ada uang segitu kan gitu loh. Tapi seperti ini termasuk syirik nggak ini? Bukan. Kenapa? Karena masalah uang seperti ini itu mampu makhluk, walaupun bukan dianya nggak mampu. Saya yang diminta saya nggak mampu, tapi ini sesuatu yang makhluk itu mampu, walaupun bukan saya mampu, tapi yang lain mampu. Kenapa? Karena uang 1 miliar bukan hanya Allah yang mampu. Makhluk mampu, cuma kalau saya yang diminta saya nggak mampu. Tapi syirik nggak ini? Oh kamu syirik itu karena saya nggak mampu itu, bukan. Standarnya itu bukan yang diminta mampu atau tidak menunaikan itu, tapi permintaan itu hanya Allah yang mampu atau tidak. Kalau itu hanya Allah yang mampu, itu syirik. Seperti turunnya air hujan, makhluk nggak bisa menurunkan air hujan. Ya, makhluk tidak bisa memasukkan ke surga, makhluk tidak bisa menyelamatkan dari api neraka jahanam. Kita nggak mampu, hanya Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita minta seperti itu, berarti nggak mungkin. Atau misalkan gini, ulama nanti memberikan contoh ya. Seperti misalkan orang di lautan tadi, saya sebutkan di lautan, kemudian dia tenggelam, hancur kapalnya. Kemudian dia minta kepada seseorang yang dia nggak mungkin mampu juga gitu. Apa hukumnya kalau seperti ini? Karena dia nggak mungkin nggak hadir di situ gitu.
Kalaupun hadir dia jauh sekali itu, maka itu nanti juga termasuk. Jadi nanti apakah itu termasuk kesyirikan atau tidak? Lah itu nanti dilihat. Jika memang seperti ini, kondisi seperti ini, hanya Allah yang mampu menyelamatkan, maka berarti permintaan itu termasuk istighosah yang syirik. Jadi tadi patokannya seperti itu. Patokan ini istighosah yang syirik itu. Jadi kalau istighosah yang syirik itu, dia meminta kepada selain Allah Ta'ala perkara yang hanya Allah yang mampu, di mana selain Allah tidak ada yang mampu. Itu termasuk kesyirikan. Tapi kalau makhluk itu mampu, walaupun yang diminta waktu itu nggak mampu, maka itu bukan termasuk kesyirikan. Ya, azan dulu. Ya, jadi istighosah meminta keselamatan supaya kita selamat dari malapetaka yang menimpa kita. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada istighosah yang boleh, ada juga istighosah yang tidak boleh. Yang boleh syaratnya dua. Yang pertama, orang yang diminta harus hadir dan hidup dan hadir. Kemudian yang kedua, perkara yang diminta adalah perkara yang manusia mampu mewujudkan. Sedangkan perkara kalau hanya Allah yang bisa mewujudkan, maka itu termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, istighosah yang kedua dinamakan dengan istighosah yang syirik. Jika kedua syarat tadi tidak terpenuhi, maka itu nanti termasuk istighosah yang syirik. Kaidahnya berarti istighosah yang syirik itu adalah istighosah kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa mewujudkan permintaan kita kecuali hanya Allah Ta'ala. Maka itu dinamakan dengan istighosah yang syirik. Nah, kalau orang-orang kafir Quraisy, mereka istighosahnya kepada berhala, kepada kuburan, kepada pohon, kepada pedang. Mereka seperti itu, dan itu termasuk bentuk kesyirikan. Di sini kalau kita perhatikan, kita masuk di pembahasan beliau, ayat yang beliau sebutkan. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus. Allah Ta'ala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Kamu jangan minta kepada selain Allah apa-apa yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan tidak bisa memudaratkan. Istighosah kepada berhala juga seperti itu. Istighosah kepada kuburan juga seperti itu, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Karena istighosah termasuk doa. Di sini sebutkan doa, berarti doa. Kalau doa saja nggak boleh, apalagi istighosah. Karena istighosah kan cabang dari doa. Fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin. Kalau kamu mengamalkan itu, minta kepada zat yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kalau kamu kerjakan itu, fa innaka minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang zalim. Zalim ini apa dalam ayat ini? Zalim itu ada tiga. Zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalim kita kepada Allah Ta'ala. Zalimnya hamba kepada Sang Pencipta, yaitu kesyirikan. Kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya ketika hamba itu berbuat kesyirikan. Sebagaimana Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Putraku, kamu jangan berbuat kesyirikan. Karena syirik merupakan kezaliman yang paling parah. Berarti syirik itu zalim. Tapi zalimnya kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kezaliman hamba dengan dirinya sendiri. Kezaliman hamba dengan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dia meninggalkan perintah Allah atau melanggar larangan Allah Ta'ala, berbuat dosa dan maksiat. Siapa yang berbuat dosa, maka dia berbuat zalim. Kepada siapa? Kepada dirinya. Karena dengan sebab dosa, dirinya akan diazab oleh Allah Ta'ala. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Walakin kanu anfusahum yadzlimun wa ma zalamahumullah. Allah enggak berbuat zalim kepada mereka, tapi diri mereka yang berbuat zalim. Sehingga ketika Allah mengazab seseorang, bukan Allah yang zalim, mereka yang menzalim, karena mereka yang mengamalkan sebab untuk diazab. Sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, zalimnya seseorang kepada orang lain. Nah, itu yang sering kita dengar, kalimat zalim itu yang ini, yang ketiga. Lah, zalimnya kita sama orang lain itu nanti berkaitan tentang tiga hak. Zalimnya seseorang dengan orang lain itu berkaitan satu dari tiga hak.
Kalau kita melanggar satu dari tiga haknya orang, maka kita berbuat zalim. Yang pertama apa? Muslim satu dengan muslim yang lain itu dijaga darahnya, jiwa. Sehingga siapa yang merusak jiwa, zalim, kecuali dengan sebab yang dibolehkan. Misalkan memukul, mencubit, demikian juga apalagi sampai tingkatan membunuh, zalim. Zalim, kecuali kalau ada sebab. Sebabnya apa? Karena kita membalas. Dia mukul kita satu kali, ya saya pukul satu kali. Demikian juga Rasulullah mengatakan an-nafsu bin nafsi, jiwa balas dengan jiwa. Dia membunuh, ya saya bunuh juga. Yaitu berarti dibalas jiwa, berarti jasadnya sudah nggak terjaga. Nah, jadi karena dia itu berbuat zalim, akhirnya dibalas. Jadi tidak boleh kita merusak jiwa orang kecuali dengan alasan yang dibolehkan. Kalau tidak berarti kita zalim. Yang kedua, kezaliman yang kedua karena melanggar hak yang berkaitan masalah harta. Hartanya orang, sehingga kita nggak boleh namanya mencuri, tidak boleh curang, tidak boleh namanya ya, apa saja, ghish, yaitu curang dalam jual beli. Kita menjual barang padahal barang itu ada aibnya, cacatnya, kita nggak sebutkan. Zalim. Zalim terhadap apa? Terhadap harta. Karena ini menyangkut masalah hartanya orang. Kemudian yang ketiga, zalim yang berkaitan dengan hak kehormatan. Kehormatan, wibawa. Sehingga tidak boleh namanya ghibah, tidak boleh namanya namimah, tidak boleh namanya fitnah. Kenapa? Karena akan menghancurkan wibawa, kehormatan. Nah, itu orang yang menuduh zina, misalkan seorang wanita, dia nggak berzina walaupun selingkuh. Walaupun wanita itu selingkuh, pacaran misalkan, selingkuh. Boleh nggak kita katakan zina wanita itu? Nggak boleh. Harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak, kita zalim sama dia. Alladzina yarmunal muhsonati, siapa yang menuduh wanita suci dengan tuduhan zina, dia tidak mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk. Karena dia telah merobohkan wibawa. Sehingga merobohkan wibawa itu nggak boleh. Maka itu kezaliman kita sama orang lain itu berkaitan dengan 3 hak. Entah itu berkaitan masalah jiwa, atau masalah harta, atau masalah kehormatan. Pertanyaan, nah kalau kita mau bertobat sekarang, kalau kita mau bertobat karena kita menzalimi orang karena 3 ini, terus bagaimana? Yang pertama, yang pertama kita kalau mau bertobat, kita misalkan menzalimi orang, baik jiwanya, hartanya, atau kehormatan dia. Terus bagaimana cara bertobat? Pertama, kita jadi fahami ya, ini fahami dulu ya. Kalau kita berbuat dosa itu nanti ada 2. Ada dosa yang kaitannya hanya untuk Allah saja. Tidak ada haknya manusia yang saya langgar, haknya Allah yang saya langgar. Kemudian yang kedua, ada dosa yang menyangkut haknya orang. Ini fahami nih, dosa itu nanti ada 2. Ada yang dosa yang cuma haknya Allah yang saya langgar. Contohnya misalkan gini, saya minum khamr. Saya minum khamr di rumah saya, nggak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang saya langgar sama sekali, nggak ada seorang pun yang saya zalimi. Saya minum khamr sendiri di rumah saya. Berarti ini urusan saya dengan Allah Ta'ala. Tidak ada haknya orang yang saya langgar, nggak ada sama sekali. Kecuali kalau saya itu minum khamrnya di jalan, kemudian saya ganggu orang, nah, ada haknya orang yang saya zalimi. Tapi enggak, ini saya minum khamrnya di rumah saya sendiri, di dalam kamar, nggak ada yang tahu sama sekali. Maka ini haknya itu dosanya saya dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah saja, yaitu antara saya, hubungan saya dengan Allah Ta'ala. Kalau seperti ini, maka caranya bertobat dengan cara 3. Yang pertama, dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga, dia meninggalkan. Orang bertobat kalau masih mengamalkan, belum dinamakan tobat, harus meninggalkan. Yang ketiga, dia berniat untuk tidak mengulangi. Siapa yang mengamalkan 3 ini, maka selesai urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia berbuat dosa di mana dosanya ada sangkut pautan orang, hartanya orang saya curi, saya mencuri hartanya orang, saya zalim, saya berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Karena Allah melarang, nggak boleh mencuri, saya langgar larangan Allah Ta'ala. Kemudian ada hanya orang yang saya langgar, yaitu hartanya dia saya ambil. Maka kalau seperti ini, saya harus selesaikan dengan Allah dulu, karena haknya Allah saya langgar. Saya harus selesaikan dengan Allah dengan 3 tadi. Saya menyesali, saya meninggalkan, dan saya berniat untuk tidak mengulangi. Yang kedua, saya harus selesaikan dengan haknya manusia. Terus bagaimana cara menyelesaikan dengan haknya manusia? Maka harus minta istihlal, minta dihalalkan. Dengan cara apa? Datangi orang itu. Saya dulu pernah mukul kamu dan saya minta tolong dimaafkan, dihalalkan. Kalau dia tidak mau,
maka kita serahkan diri kita. Saya dulu mukul sekali, silakan saya dibalas pukul, dibalas. Kalau dia tidak mau misalnya, enggak, saya enggak mau mukul kamu. Kalau kamu tidak mau, ya berarti urusan selesai. Yang penting apa? Saya sudah serahkan diri saya, silakan dibalas gitu. Itu sudah saya serahkan diri saya kan itu. Kalau dia tidak mau, berarti kamu memaafkan saya. Kalau dia enggak mau dua-duanya, enggak, saya enggak mau maafkan, saya akan tuntut sampai hari kiamat. Tapi suruh balas enggak mau, enggak bisa, harus selesai sekarang. Harus selesai. Berarti kamu cuma milihnya satu dari dua. Kamu memaafkan saya atau kamu membalas saya. Enggak ada pilihan yang ketiga. Karena di dunia masih bisa kita selesaikan, enggak ada urusan akhirat. Jadi kita serahkan diri kita, serahkan. Silakan saya dipukul. Jadi harus selesai. Urusan kita dengan orang itu harus selesai. Kalau enggak selesai, urusan sampai hari kiamat. Demikian juga kalau berkaitan masalah harta, saya mencuri hartanya orang. Fahami, ketika saya mencuri hartanya orang, saya berbuat dosa sama Allah Ta'ala. Maka saya harus bertobat sama Allah Ta'ala pertama. Kemudian yang kedua, saya juga harus menyelesaikan dengan orang itu. Saya minta dihalalkan. Kalau dia tidak mau, ya harus kita bayar. Kalau dibayar terus dengan uang apa? Misalkan saya dulu nyuri motor misalkan. Motor zaman dulu, sebelum misalkan krisis moneter zaman dulu, harganya murah. Sekarang sudah harganya mahal. Terus pakai statusnya pakai apa gitu? Masa itu pakai timbangan apa? Maka pakai timbangan hari ini. Hari ini kira-kira kalau dinilai itu berapa? Dan itu harus dibayar. Nah, harus dibayar. Kalau tidak, maka urusannya sampai hari kiamat. Kalau tidak dibayar sekarang, berarti nanti di hari kiamat. Lah, di hari kiamat bayarnya kita dengan apa? Tidak bisa kita bayar dengan uang. Karena di hari kiamat uang nggak berlaku. Emas, perak, hatta dolar pun nggak ada berlaku sama sekali. Terus kita bayar pakai apa? Nanti kita bayar pakai pahala kita. Kalau kita punya pahala. Kalau nggak punya pahala, dosanya orang itu diambil, timpakan kepada kita. Sehingga orang yang zalim seperti ini kalau nggak selesai di dunia, ruginya luar biasa. Dia datang dengan pahala banyak, tapi pahalanya habis karena dibagi-bagi sama orang yang dia zalimi. Nah sekarang pertanyaan, kalau berkaitan masalah harga diri, misalkan ya saya contohkan ya, kalau saya ghibai orang, terus tobatnya dengan cara apa? Otomatis tetap saya tobat sama Allah Ta'ala karena saya melanggar larangan Allah Ta'ala. Yang kedua, terus kalau saya menyelesaikan dengan orang itu dengan cara apa? Kalau saya beritahu sama orang itu, afwan, akhi, saya ghibai antum, ribut malahan kan gitu. Yang awalnya kita baik-baik saja malah ribut gara-gara itu. Akhirnya nanti para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dalam masalah dosa ghibah, fitnah. Nah itu bagaimana cara kita menyelesaikan dengan haknya orang? Maka ada yang mengatakan harus minta dihalalkan. Walaupun resikonya mungkin akan ribut. Hubungan yang baik-baik saja kan menjadi renggang gara-gara itu, resiko. Tapi pendapat yang paling kuat kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak boleh diberitahu kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita ghibai. Misalkan gini, saya ghibai si A. Apakah kalau saya bertobat harus saya minta maaf kepada dia? Kalau dia tahu saya ghibai malah marah sama saya kan itu. Terus bagaimana caranya itu? Kalau kata Rasulullah mengatakan nggak boleh diberitahu kalau saya ghibah sama dia. Tapi siapa saja yang telah mendengar saya ghibah si A, oh saya tadi ngomongnya sama ini, harus saya datangi satu persatu. Dan saya harus puji orang itu, dan saya harus batalkan ucapan saya. Nah, itu jadi harus klarifikasi. Jadi harus saya bersihkan namanya orang itu. Karena kan ghibah berkaitan masalah harga diri. Harga diri yang sudah saya jatuhkan harus saya perbaiki lagi. Sehingga siapa saja yang telah mendengar saya ngomong seperti itu harus saya bersihkan. Harus saya datangi satu persatu. Dan itu kalau kata Islam mengatakan seperti itu. Nah di sini kalau kita perhatikan di sini intinya berarti zalim itu ada macam-macam. Zalim itu ada banyak bermacam-macam. Nah di sini Allah Taala mengatakan fa in fa'alta fa innaka minadz zalimin. Kalau kamu mengamalkan seperti itu Muhammad, kamu orang zalim. Zalim di sini apa? Zalim di sini syirik. Zalim di sini syirik. Zalimnya hamba kepada Allah Taala. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Wa Muhammad, jika Allah menimpakan malapetaka kepada kamu, tidak ada yang bisa mencabut malapetaka kecuali hanya Allah Ta'ala. Nah, ini yang dinamakan dengan istighatsah, kepada sesuatu yang hanya Allah yang mampu. Maka tidak boleh kita minta kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu. Mintalah kepada Allah rizki
dan menyembahlah kalian kepadanya. Nah di sini ini di mana poinnya? Di mana poinnya kok ini ayat ini dibawakan di sini, itu kaitannya di mana? Kata para ulama, kaitannya di kalimat wa'buduhu, sembahlah Allah. Termasuk menyembah Allah adalah doa, karena doa itu ibadah. Sehingga tidak boleh kita itu berdoa meminta kepada selain Allah Ta'ala. Kita minta hanya kepada Allah Ta'ala. Masalah rezeki atau masalah apa saja, mintanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga di surat Al-Ahqaf ayat kelima, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala, siapa-siapa yang tidak la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, orang yang tidak bisa mengabulkan permintaan dia sampai hari kiamat. Nah, di sini ada kalimat ini menunjukkan syarat yang kedua yang kita sebutkan. Tidak ada yang bisa mengabulkan itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Orang itu nggak bisa memberikan manfaat. Kalau kita minta sama dia, istighotsah sama dia, itu termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena man la yastajibu lahu, seseorang yang tidak bisa mengabulkan permintaan dia, karena permintaan itu makhluk nggak mampu untuk mengabulkan. Hanya Allah yang bisa. Maka berarti minta istighotsah kepada makhluk, di mana makhluk nggak ada yang mampu mengabulkan permintaannya, maka itu nanti termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian yang keempat, dalam surat An-Naml ayat ke-62, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah di sini bertanya, tapi tujuannya untuk mengingkari, enggak ada yang bisa. Maka Allah mengatakan, siapa yang bisa mengabulkan permintaan orang yang terdesak, yaitu yang sudah ditimpa malapetaka, terdesak. Idza da'ahu, ketika dia meminta, wa yakshifus su'a, dan bisa mengangkat malah bahaya. Enggak ada kecuali hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah yang bisa. Kemudian di sini beliau menyebutkan kisah tentang orang munafik di zaman Rasulullah, tapi hadisnya lemah. Hadis yang beliau bawakan hadisnya lemah, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, annahu kana fi zamani Nabi SAW, di zaman Rasulullah ada orang munafik, yu'dhil mu'minin, yang dia mengganggu orang-orang yang beriman. Dan munafik zaman Rasulullah itu banyak. Tetapi fahami ya, ketika Nabi Muhammad di Medina, baru ada namanya orang munafik. Sedangkan di Mekah tidak ada orang munafik. Di Mekah itu pilihannya cuma dua, mukmin sejati atau kafir. Pilihannya cuma dua. Sedangkan di Medina ketika Islam besar, maka di situ akan ada banyak pilihan. Ada muslim, ada kafir, ada munafik. Maksudnya gimana? Maksudnya itu ketika Islam lemah, ketika Islam minoritas, ketika Islam itu nggak punya apa-apa, maka munafik itu nggak ada. Tidak ada munafik. Yang ada hanya mukmin sejati atau orang mukmin yang tidak berani menampakkan Islamnya. Seperti ketika di Mekah. Di Mekah orang yang beriman sejati, ya mereka siap risiko. Banyak orang yang di Mekah mukmin tapi mereka menyembunyikan imannya. Ada nggak munafik zaman itu? Nggak ada. Karena munafik, mau apa munafik gitu? Kalau Islam lemah kan gitu. Sehingga untuk apa mereka masuk Islam pura-pura, tujuannya itu apa? Nggak ada yang diharapkan dari Islam kan itu. Tapi ketika di Medina, mayoritas setelah itu di Medina, Islam menjadi mayoritas. Akhirnya orang-orang yang tidak masuk Islam, yang benci sama Islam, tidak ada cara kecuali mereka harus menampakkan Islam. Sehingga berarti apa? Berarti ada motif di situ. Di balik itu ada motif. Nah nanti kalau kita perhatikan orang-orang munafik ini muslim, tetapi mereka kerjaannya mencela Islam, kerjaannya membela agama yang lain. Itu sudah kelihatan sebenarnya, itu orang-orang munafik itu seperti itu. Dari dulu seperti itu orang-orang munafik. Zaman sekarang pun ya banyak kayak gitu. Apalagi kejadian yang di Suriah, di Palestina yang seperti ini. Coba kita lihat, banyak orang-orang muslim malah mencelanya, malah yang Palestinanya yang dicelakan itu. Yang dipuji-puji malah Israelnya kan itu. Banyak sekarang itu. Dan itu nggak mungkin seperti itu. Makanya aneh, orang-orang liberal itu kan aneh. Kalau kita lihat orang liberal itu, mereka muslim tapi kerjanya celah Islam dan membela agama yang lain. Anehnya itu, kenapa kok nggak masuk agama yang lain kan gitu? Selesai sih urusan kan gitu. Kalau mereka masuk Kristen, selesai urusan kan gitu. Anehnya kenapa mereka itu di Islam tapi kerjanya mencela Islam dan kerjanya mereka itu membela agama yang lain. Kalau seandainya orang muslim berbuat salah sedikit, dihabisi sama mereka itu, orang-orang liberal itu.
Tapi ketika orang kafir yang berbuat kesalahan, ditutup mulut mereka, terkunci semua, nggak ada yang ngomong kan itu. Ya, seperti yang di media ini, yang banyak orang-orang munafik itu kerjanya membela orang-orang kafir terus, itu banyak. Padahal mereka muslim dan mereka suruh pindah agama nggak mau. Maka kita tahu itu mesti ada motif di balik itu, kenapa gitu. Kenapa? Nggak normal orang itu, nggak normal gitu loh. Namanya saya pasti akan mengikuti agama yang saya cintai. Nggak mungkin dia beragama dengan agama yang dibenci, itu nggak mungkin. Pembohong, pendusta orang itu kan itu. Karakter manusia pasti dia akan meyakini sesuatu yang dia cintai. Nggak mungkin dia itu meyakini sesuatu yang dia benci, nggak mungkin. Kecuali kalau ada motif tertentu. Kecuali kalau ada motif. Saya misalkan, saya beragama Islam, pasti akan saya bela agama saya. Nggak mungkin saya akan merendahkan agama, itu keyakinan saya. Ya, keyakinan saya seperti itu. Maka kalau ada orang muslim, tapi dia benci sama Islamnya, ya itu jadi masalah. Nah, berarti itu ciri kalau dia itu munafik. Orang-orang munafik cirinya seperti itu. Dan negara kalau sudah besar Islamnya, kayak Indonesia, pasti banyak munafiknya. Kenapa? Karena menjadi orang munafik itu mendapatkan misi. Ada sesuatu yang didapatkan dari sikap itu. Berbeda kalau kita itu minoritas. Minoritas nggak ada munafik. Kenapa? Karena nggak ada yang diharapkan gitu. Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi kalau kita itu mayoritas, pasti ada yang bisa diharapkan. Dan munafik kalau kita lihat ya di dalam Al-Quran, karena mereka itu paling bahaya terhadap Islam, maka mereka itu yang paling banyak dibahas sama Allah Ta'ala. Ya, mereka itu paling sering dibahas. Kenapa? Karena bahayanya mereka, orang-orang munafik. Dan itu ada sampai hari kiamat, orang seperti ini masih ada. Dan ya Allah sendiri yang mengatakan bahwa hati mereka ada penyakit. Allah tambahi lagi penyakitnya. Jadi semakin mereka itu sakit hatinya, ya semakin ditambah parah sama Allah Ta'ala. Oleh itu intinya orang-orang munafik yang mengganggu kaum muslimin, akhirnya orang-orang muslim mengatakan, ayo kita istighotsah sama Rasulullah sajalah gitu. Akhirnya ketika datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, innahu la yustaghotsu bi. Tidak boleh istighotsah kepada saya. Innama yustaghotsu billah. Istighotsah hanya kepada Allah Ta'ala. Tapi ini hadisnya dhaif. Ini hadisnya dhaif. Itu pun kata para ulama, yang dimaksud dengan istighotsah di sini, karena Rasulullah mampu kan gitu. Karena Rasulullah kan mampu itu. Tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan tidak boleh istighotsah kepada saya? Innama istighotssu billah, yaitu maksudnya tidak ada istighotsah yang sempurna. Karena bisa, Rasulullah bisa menunaikan, tapi yang sempurna minta istighotsahnya sama Allah Ta'ala. Yaitu maksudnya Rasulullah mengatakan tidak boleh istighotsah kepada saya, bukan berarti syirik. Kenapa? Karena Rasulullah mampu menunaikan, mampu gitu. Nah, itu bukan syirik, tapi yang terbaik tetap istighotsah sama Allah Ta'ala. Walaupun saya mampu, tapi yang terbaik mintanya kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah sudah selesai bab ini. Kita nanti akan masuk di bab berikutnya yang berkaitan tentang keagungan Allah Ta'ala. Nanti akan disebutkan oleh penulis di bab selanjutnya. Ya, sampai sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.